Saya akan menjelaskan penamaan dalam rekam medis seperti dokumen pasien dalam dokumen rekam medis. Di dalam negara Indonesia, penamaan itu bila dia laki-laki, dia disebut dengan TN. Dan di penamaan itu di dalamnya marga dulu baru nama, misalnya TN Jega Eliezer. Dan bila dia seorang perempuan belum menikah, dia disebut dengan NN, misalnya itu NN. Dan bila dia perempuan yang belum menikah, dia dinamai dengan NN, misalnya NN Jebua Jessica. Dan bila dia perempuan, bila dia sudah menikah, dia disebut dengan NY, misalnya NY Jebua Jessica. Rekam medis adalah memberikan identitas pasien antara satu pasien dengan pasien lainnya, sehingga mempermudah pelayanan rekam medis kepada pasien ketika pasien berobat di rumah sakit. Dalam penomoran terbagi menjadi 3, yaitu serial numbering system, unit numbering system, dan serial unit numbering system. Dalam penomoran sudah terdapat nomor-nomor tersebut, yaitu 0 itu adalah ungu, 02 itu adalah ungu dan hijau tua, dan 77 adalah hijau muda. Di sini tempatnya adalah untuk perwarnaan. Sekian dan terima kasih. Dalam rekam medis terdapat 2 warna, yaitu warna primer dan sekunder. Di sini sudah terdapat nomor-nomor rekam medisnya. 00 itu ungu, 02 itu ungu dan hijau tua, dan 77 adalah hijau muda. Di sini kotak tersebut adalah untuk warna. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tata cara pengkodean pada ICD. Yang pertama, kita harus menyiapkan buku ICD 10 dan ICD 9 untuk menentukan diagnosanya. Nah, saya akan mengambil satu kasus, yaitu anemia. Kita akan mencari anemia di ICD 10. Untuk anemia itu berada di D50. Ini dia 50.9. Di 50.9. Selanjutnya untuk diagnosanya kita akan mengambil endoskopi. Pertama-tama kita harus mencari dulu di bagian belakangnya, di bagian belakang buku ICD 9 tentang diagnosanya. Langsung saja sesuai dengan abjad endoskopi. Sini kita sudah dapat, dan kita ambil yang 51.11. Maka dapatlah diagnosanya di sini. Saya akan menjelaskan apa itu assembling. Assembling adalah salah satu bagian unit di rekam medis yang berfungsi sebagai peneliti kelengkapan isi atau perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari dokumen rekam medis. Yang pertama ada formulir identitas pasien atau formulir pendaftaran. Lalu yang kedua berupa assessment. Dan yang ketiga berupa catatan pasien. Yang keempat merupakan diagnostik. Di sini saya akan menjelaskan susunan isi dari dokumen rekam medis. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran berisi tentang identitas pasien. Lalu assessment. Assessment merupakan formulir informasi tentang pasien. Lalu catatan pasien. Catatan pasien yaitu formulir tentang perkembangan pasien. Selanjutnya diagnostik. Diagnostik merupakan formulir penyakit dari pasien. Lalu persetujuan. Persetujuan merupakan formulir persetujuan tindakan dari pasien yang dilakukan. Lalu tindakan. Tindakan merupakan formulir dari prosedur pasien. Lalu observasi. Observasi merupakan formulir catatan perkembangan dari pasien. Kemudian resume. Resume yaitu formulir pasien
keluar atau masuknya. Dan yang terakhir administrasi, yaitu formulir tentang keuangan milik pasien. Dan jika salah satu dari formulir tersebut salah satu dari dokumen tersebut tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke unit yang bersangkutan sebelum disimpan. Sekian, terima kasih. Analisis dan reporting adalah suatu bagian yang bertanggung jawab terhadap analisis data dan informasi yang sudah terkumpul untuk diolah menjadi laporan. Tugas pokok analisis dan reporting paramedik adalah 1. Setiap bulan menyusun laporan L1 berdasarkan kalkulasi dan data tambahan lain yang diperlukan. 2. Setiap bulan menyusun laporan RL2A dan RL2B yang disusun berdasarkan indeks penyakit rawat jalan dan rawat inap. Yang ketiga, setiap tahun menyusun RL3 berdasarkan data dari bagian tata usaha atau pelayanan medis. Yang keempat, setiap semester menyusun RL4 berdasarkan data dari pegawai. Yang kelima, setiap tahun menyusun RL5 berdasarkan data dari IPRS. Yang keenam, mengirimkan laporan RS berdasarkan peraturan Depkes. Saya mau memberikan berdasarkan pasien yang kita periksa kembali. Ya. Pilih terbagi menjadi dua, yaitu desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi merupakan suatu data medis yang dibuat terpisah antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain. Sedangkan sentralisasi merupakan suatu dokumen pasien yang mencatat kunjungan dan mencatat saat pasien dirawat. Di sini kami akan memakai dokumen numerik itu dengan cara melihat angkanya secara beraturan dan akan disusun dengan baik. Sekian dan terima kasih.